Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Syafruddin dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 6 pada kali ini kami akan mempresentasikan Motivation and Teamwork in Starbucks. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Hana Budi Nuristihar dengan NIM J140 120 1076 dan Emir Syatrobani dengan NIM J140 120 1064 dan Sabit Khairul Awuni dengan NIM E440 120 1098. Yang pertama, sejarah. Diberikan oleh tiga orang sekawan, yaitu Jerry Baldwin dan Gordon Bowker, yang membuka gerai kopi pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat. Pada 1981, seorang sales peralatan dapur, Howard Schultz, Starbucks dan menjadi direktur marketing dan operasional retail Starbucks yang bertugas meningkatkan penjualan dengan berbagai strategi. Schultz pada 1983 mengajukan konsep kafe seperti yang ia lihat di suatu kali, namun ditolak oleh Baldwin dan Bowler. Schultz untuk keluar dan membuat kedai kopinya sendiri yang bernama Il Giornal. Ini berkembang dengan pesat dan pada tahun 1987 dijual oleh Baldwin dan Bowler kepada Schultz. Di bawah Schultz dengan pesat dan membuat gerai pertama di luar Amerika, yaitu di Jepang 87. Kini Starbucks telah memiliki lebih dari 3 yang tersebar di lebih dari 30 negara. Oke, selanjutnya adalah motivation, yang mana motivasi ini juga menjadi salah satu faktor penting kalau ketika kita memanage suatu perusahaan. Nah, motivasi didefinisikan sebagai seperangkat kekuatan yang memulai mengarahkan dan membuat orang bertahan dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan. Nah, yang mana motivasi ini adalah satu faktor penting untuk mempengaruhi efisiensi bisnis. Jadi, dengan kita menerapkan teori motivasi yang paling cocok untuk karyawan kita nantinya, tidak hanya akan meningkatkan efisiensinya saja, tapi juga akan membuat karyawan menjadi menikmati ketika karyawan menjadi bagian dari perusahaan kita. Dimana case dalam sini adalah dalam perusahaan Starbucks. Dan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Starbucks sebagai salah satu bisnis yang terkenal dan sukses di industri kopi, itu adalah salah satu contoh hebat dalam hal memotivasi karyawan. Nah, terus juga dalam motivasi ada sebuah teori ekuitas, yang mana teori tersebut menyatakan bahwa orang akan termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil. Yang mana seperti yang dikutip dalam makalah penelitian tentang motivasi dan kerja tim di Starbucks, manajer akan memperlakukan setiap karyawan sebagai mitra. Yang mana salah satu faktor tentang manajemen Starbucks yang membedakan dari perusahaan lain adalah bahwa semua karyawan di Starbucks akan bekerja satu sama lain. Meskipun demikian ada tingkat status antara manajer dan pekerja. Nah, ini adalah suatu treatment ataupun suatu hal yang dilakukan oleh manajer kepada karyawannya. Yang pertama adalah equal treatment, yang mana dalam treatment ini semua karyawan diperlakukan sama. Manajer di Starbucks memperlakukan setiap karyawan secara setara dan semua staff disebut semua staff disebut mitra. Nah, bahkan dalam setiap masing-masing cabang juga diperlakukan yang sama. Ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antara manajer dan juga karyawan. Mereka juga bekerja sama dengan staff. Karena itu, mereka dapat mempertahankan sistem manajemen yang baik demi menciptakan suasana yang lebih dekat dan juga lebih akrab. Nah, yang kedua adalah listen to employee, yang mana setiap karyawan di Starbucks diberikan kesempatan untuk mengungkapkan keluh kesahnya dan juga sang manajer mendengarkan apa saja yang para karyawan katakan. Nah, yang mana Starbucks terkenal memiliki suatu saluran komunikasi yang terorganisir dengan baik untuk karyawannya. Ini suatu hal yang sangat penting pada tenaga kerja. Misalnya, manajer merencanakan jam kerja per pekerja dan mengatur jadwal waktu istirahat sesuai dengan yang pekerja inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada pula wawancara mingguan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh karyawannya, dan juga hal ini juga untuk mengoptimalkan kinerja ke depannya. Lalu yang ketiga adalah good welfare mission, yang mana ini ada sebuah langkah kesejahteraan yang juga diperhatikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Nah, semua karyawan termasuk personal informal
ditawarkan banyak kebijakan kesejahteraan oleh perusahaan. Misalnya, diskon komoditas untuk karyawan, asuransi kesehatan, termasuk dalamnya adalah suatu asuransi kesehatan penglihatan dan juga asuransi gigi, dan juga liburan. Selain itu, mitra yang bekerja lebih dari 20 jam seminggu berhak atas tunjangan. Ini adalah suatu kesejahteraan yang baik yang diberikan oleh perusahaan pada karyawannya. Yang kedua adalah teamwork. Salah satu prinsip yang ditanamkan pada lingkungan kerja di Starbucks adalah kerjasama atau teamwork. Kerjasama ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah keeping good relationship. Starbucks menerapkan suatu sistem agar membuat hubungan yang baik antara manajer dengan karyawan. Di antaranya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah penggunaan kata mitra atau partner terlepas dari jabatan di perusahaan. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan pada birokrasi dan menambah keakraban antar karyawan. Yang kedua adalah semua pekerja di Starbucks akan bekerja pada lini depan secara bersamaan untuk menghilangkan jarak antar status. Dan yang terakhir, jumlah karyawan di Starbucks biasanya berkisar 3-6 orang. Dengan begini, dengan jumlah yang kecil ini, mereka akan lebih mudah untuk saling mengenal dan lebih mudah untuk menampung aspirasi dari setiap karyawan. Sehingga setiap karyawan merasa bahwa setiap aspirasinya akan didengar dan dapat membangun perusahaan. Yang kedua adalah goal of public welfare. Starbucks memiliki kebijakan yang menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk layanan masyarakat. Hal ini menimbulkan pemikiran oleh karyawan bahwa apa yang ia lakukan untuk perusahaan juga akan bermanfaat untuk membantu masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja. Kita dapat melihat bahwa hierarki kebutuhan Maslow dapat juga diterapkan dalam teori motivasi Starbucks. Kita lihat sendiri, hierarki kebutuhan Maslow ini ada 5 tingkatan. Yang pertama ada psychological needs atau kebutuhan fisiologi. Yang kedua ada safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga ada social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat ada esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima ada self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang pertama ada psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk ke dalam kebutuhan primer untuk memenuhi psikologis dan biologis manusia, yang terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air, dan lain-lain. Menurut Maslow sendiri, kebutuhan fisiologis ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terpenuhi. Kebutuhan fisiologis inilah yang lebih utama untuk dicari oleh setiap orang dalam mencari kepuasan. Apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka akan naik ke tingkatan kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan keamanan. Di Starbucks sendiri, physiological needs ini mencakup gaji yang cukup untuk kebutuhan pokok dan tempat istirahat yang proper untuk setiap karyawan di Starbucks. Yang kedua ada safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ini berupa kebutuhan akan rasa keamanan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan cemas. Maslow menyatakan bahwa orang berusaha mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan. Ini melibatkan memberi dan menerima cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Di Starbucks sendiri, safety needs ini menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari ancaman, dan menciptakan keamanan dalam bekerja. Karena semua pekerjaannya ini terdapat tata cara sehingga semuanya terjamin keamanannya. Yang ketiga ada social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan akan keinginan untuk diterima keberadaan dirinya dalam suatu lingkungan tanpa membedakan kondisi fisik, ras, ataupun perbedaan kehidupan sosial. Yang dimana jika kebutuhan ini dapat terpenuhi, maka akan menumbuhkan sikap kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dirinya merasa mempunyai. Di Starbucks sendiri, social needs ini menciptakan rasa diterima oleh lingkungan dan rasa memiliki, dan menciptakan kebersamaan dengan membentuk tim yang dinamis. Yang keempat adalah esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan.
Kebutuhan ini adalah kebutuhan individu untuk diakui keberadaannya oleh pihak lain. Karyawan di Starbucks juga dapat memenuhi kebutuhan harga diri mereka karena mereka dapat berkontribusi pada bisnis dan dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain. Dan manajer di Starbucks memperlakukan mereka sebagai aset penting bagi Starbucks. Selain itu, karyawan dilatih tidak hanya tentang cara membuat kopi, tetapi juga cara memperlakukan dan berurusan dengan pelanggan, cara memperlakukan dan berurusan dengan pelanggan. Yang kelima ada self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini juga disebut dengan kebutuhan terhadap perwujudan diri. Kebutuhan ini biasanya dapat terpenuhi setelah kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan pengakuan dari orang lain terpenuhi. Maslow sendiri menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk menjadi dan melakukan apa yang orang itu dilahirkan untuk melakukannya. Misalnya, seorang pembisnis harus menjadi pembisnis atau seorang musisi harus membuat musik. Di Starbucks sendiri, self-actualization ini mencakup memberikan pemahaman untuk berinovasi dan kreativitas. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.